sukses di waktu muda juga nggak jadi masalah. Nah, sekarang ya kita ini lomadoloka. Ya, sekarang ini kita mesti kuliah saja. Nah, bagaimana nanti setelah mendapatkan materi dari Ibu Tin, kita sambil kuliah bisa sambil usaha. Sambil kuliah bisa buka usaha, sambil kuliah bisa untuk bisnis. Sekarang saya tanya, yang pengen sukses di waktu muda siapa? Yang pengen sukses di usia muda siapa? Berarti yang angkat tangan tidak nak sukses. Ya. Ya. Yang tidak angkat tangan berarti tidak nak sukses. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang mau sukses ketika masih muda? Jadi rata-rata pengen sukses di waktu muda. Nah, pertanyaan yang kita hadapi adalah bagaimana Bu? Pak, kita ini adalah masih kuliah. Bagaimana untuk kita melakukan sebuah usaha? Sedangkan kuliah ini dari Senin sampai ke Jumat full. Pertanyaannya bagaimana ya untuk melakukan sebuah usaha? Nah, Ibu Tin ini punya kiatnya. Ibu Tin ini punya strateginya. Ibu Tin ini punya caranya untuk bagaimana supaya kita sebagai mahasiswa tidak mengandalkan uang dari orang tua. Ya, bisa dapat uang dari bagaimana usaha atau jeripaya kita sendiri. Oleh karena itu tidak usah lama-lama ya, bagaimana Anda harus hayati, harus pahami penjelasan dari Ibu Tin Yustini tentang bagaimana menjadi atau menjadi pengusaha yang sukses di waktu muda atau menjadi pengusaha muda yang sukses. Tidak lama-lama, langsung saja kami serahkan kepada Ibu Dr. Hajatin Yustini untuk memberikan strateginya, caranya, atau nanti Bu di terakhir mungkin Pacak ngasih kami ini loka untuk usaha atau Pacak memberikan kami ini loka untuk bisnis sebagai mahasiswa. Artinya mahasiswanya jalan, kuliahnya, kemudian bisnisnya juga jalan. Oke, marilah kita sambut sekali lagi ya. Silakan kasih applause dulu buat Ibu Tin sebelum dia memberikan strategi untuk kita semua. Oke, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Tin. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya ini biasa ngajar, jadi biasa berdiri gitu. Sebelum kita masuk kepada materi yang akan saya berikan berkaitan dengan pengalaman ya, sekaligus memotivasi adik-adik mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen mungkin yang bekerja di Palkomtek ini, saya perkenalkan dulu. Karena katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Jadi saya nama Tin Yustini, biasa dipanggil Ibu Tin. Sehari-hari sebagai dosen ya. Jadi saya ini dosen di beberapa perguruan tinggi swasta di Sumatera Selatan. Jadi ada 7 barangkali ya. Karena saya dosen swasta, jadi alokasi waktu saya itu masih banyak yang terbuang gitu. Jadi karena kalau di tempat saya sendiri jam kerja saya itu hanya jam 4 sampai jam 8. Kenapa? Sebenarnya tidak ada cita-cita sedikit pun dari diri saya itu untuk menjadi seorang dosen, gitu kan? Tapi karena keadaan kondisi, ya, jadi nanti kita lihat apa saja yang menyebabkan kita itu memilih atau menjadi seseorang, ataupun nanti kenapa kita harus berwirausaha. Jadi boleh nanti kalau kita mau enak, ya mestinya kita nggak usah langsung usaha, gitu ya. Gak usah langsung menjadi pegawai atau menjadi karyawan. Setelah tamat dari sini, kalau ditanya mau kerja di mana, mau jadi PNS, mau jadi pengusaha, nggak ada yang jawab gitu kan. Jadi bagaimana kita mau menciptakan lapangan pekerjaan? Karena bukan kita sendiri yang membutuhkan pekerjaan, tapi sekarang nih angka pengangguran semakin tinggi. Oke, nanti kita bicara banyak ke situ. Kemudian ini alamat email ya, alamat email saya. Nanti mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang belum sempat kita bahas di sini, nanti kita bisa berkomunikasi
melalui media sosial. Enak zaman sekarang banyak sekali media sosial yang bisa kita manfaatkan untuk berkomunikasi, dan saya punya semua itu ya, apakah lewat Facebook, apakah lewat BBM ataupun lewat media lainnya, Line dan sebagainya. Saya tinggal di sinilah, adik-adik dekat sini di Jalan Angkatan 66 dari Sersan Sani itu masuk ke Tunas Jaya 1, rumah saya di sini. Siapa tahu bisa langsung ke rumah, Bu ya? Ya, boleh. Jadi saya ceritakan dulu, anak saya 5, meninggal 1, jadi ada 4. Yang nomor 1 insya Allah wisuda hari Kamis ini dari Teknik Kimia Unsri. Yang kedua dari FKM Unsri ya, wisuda juga di bulan Agustus dan usianya masih 19 tahun. Dan saya suruh nanti langsung ngambil S2. Sementara yang ketiga dan keempat itu SMP dan SD kelas 5. Jadi anak saya banyak. Saya waktu itu masih kuliah sudah menikah gitu ya. Jadi saya menikah, kemudian harus melanjutkan kuliah. Ayah saya meninggal, dan saya sambil kuliah itu sudah memanfaatkan apa yang saya punya. Jadi teman-teman kuliah S2 itu alhamdulillah hampir semuanya tidak bisa bahasa Inggris. Itu satu keuntungan bagi saya gitu ya. Jadi derita orang itu adalah rezeki bagi saya gitu. Jadi setiap tugas yang diberikan oleh dosen, kalau kita kuliah di negeri itu dosennya agak killer gitu, ketat, semuanya dalam bahasa Inggris dan harus diterjemahkan dan harus dianalisis gitu. Benar. Jadi saya mengambil upahan, memanfaatkan kelemahan orang itu untuk menerjemahkan bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya tidak begitu bagus, ya, hanya bisa mentranslate saja karena Inggris ekonomi. Waktu itu 1 lembar 4.000. Bayangkan, zaman ibu dulu belum ada kayak ini, ada laptop segala macam. Komputer pun saya nggak punya. Jadi tulis tangan. Pakai mesin tik paling Bu ya? Iya, pakai mesin tik. Jadi saya tulis tangan, pegel kan, sebanyak yang kita tulis itu. Akhirnya saya ngomong sama kakak yang nomor 1, tolonglah kalau ada sisa-sisa komputer di PTBA itu kasihkan sama saya kredit, bilang 1,5 waktu itu. Masih pakai RAM ya, 486 apa, pakai disket dia, bukan pakai flash disk segala macam yang canggih kayak sekarang. Akhirnya apa? Suami saya pegawai negeri ya. Jadi saya ngambil S2 itu juga modal nekat. Karena dengan gaji suami saya yang 1,5, SPP 1,5 per semester itu nggak cukup. Jadi saya bilang dengan suami saya, kalau kamu bisa menyisihkan 250.000 saja dari gaji saya, nanti bisa terkumpul, bisa S2. Apa yang saya peroleh? Saya S2 18 bulan selesai dengan nilai cum laude 3,75 ya. 18 bulan saya dapat tanah 1 kapling, dan tanah 1 kapling itu sudah menjadi kos-kosan 3 pintu. Itu modal awal saya. Ya, kemudian kita beli motor 1 ya, karena menikah suami saya pegawai negeri, motornya butut, Vespa buruk gitu kan. Yeah. Nah, itu jadi kisahnya tuh nggak mulai langsung kita sukses gitu ya. Tapi apa? Kunci dari semua itu adalah bagaimana kita memanage waktu. Itu dulu, disiplin. Selalu disiplin. Ya, itu dulu yang pertama, kita harus disiplin. Jadi benar-benar kita punya planning, umur sekian aku harus ngapain gitu. Ya, apa target kita? Jadi dalam manajemen itu ada yang namanya planning. Nah, itu kita cut dulu dari situ. Jadi baru tadi mulai dari bedengnya 3 pintu ya, dari kos-kosan. Kemudian nanti kita kembangkan usaha yang lain. Saya mau cerita sedikit. Saya punya beberapa usaha. Yang usaha itu sebenarnya saya manage dengan SMS. Ya zaman sekarang, dulu nggak ada HP. Ya, jadi dulu kita masih susah. Jadi yang pertama saya usaha itu, pertama itu adalah kos-kosan. Kemudian punya warung. Jadi saya buka warung. Itu tidak saya kerjakan sendiri, karena saya ini dosen yang waktu itu masih asisten, gajinya masih kecil sekali gitu kan. Rasanya apa yang kepengen punya ini, kepengen punya itu, tapi kita nggak punya. Tapi kita harus kerja keras. Saya bangun jam 3:30 ya, setiap pagi saya sudah bangun jam 3:30, dan biasanya saya tidur lebih cepat, kecuali kalau saya ngajar di IGM pulangnya jam 9, jadi saya tidurnya agak malam. Tapi waktu ngambil S3 juga alhamdulillah saya selesainya 3 tahun 2 bulan dengan cum laude juga. Artinya apa? Saya mengatakan itu, saya itu memotivasi adik-adik yang nggak punya kerjaan, kok IPK-nya kecil gitu. Nah itu banyak di Palkomtek ini Bu itu. Nah, jadi gawe dak kate IPK-nya kecil. Nah itu, jadi saya itu punya suami, punya anak 4 ya, termotivasi. Itu yang memotivasi saya kenapa saya harus cepat selesai kuliah. Dan kuliah saya itu S2 S3-nya beasiswa.
Jadi bukan biaya sendiri, karena kalau biaya sendiri nggak cukup. Nah ini usaha yang saya miliki, meskipun kecil-kecilan, ini tetap jalan gitu. Saya manfaatkan sepupu-sepupu saya atau keluarga saya nggak punya kerjaan, ya. Jadi kita buka, gimana kalau kita buka catering? Dia kan pinter masak nih. Nah saya punya peralatan, saya punya modal, punya peralatan. Oke. Nah begitu ada pesanan, saya mempromosikan dengan mulai dari teman-teman kantor ya, kemudian keluarga, kalau ada yang mau sedekah begitu, kita punya catering gitu. Jadi intinya apa? Kita tidak boleh malu untuk mempromosikan apa yang kita punya. Adik-adik enak sekarang bisa bisnis melalui online kan? Apa yang saudara buat di rumah, saudara upload, kemudian kasih nomor HP, transfer, bisa pakai SMS banking dan sebagainya. Fasilitasnya sungguh mudah sekali sebenarnya gitu kan. Nah tapi yang paling penting apa yang mau kita cari itu, ada enggak pasarnya gitu. Pasarnya dulu. Mahasiswa itu kalau dia tidak malu, dia mau dan mau, sebenarnya ini pangsa pasarnya besar di lingkungan kampus sendiri. Benar itu, Bu. Itu banyak yang bisa saudara jual. Ya. Kalau kita kuliah dari pagi sampai sore, sementara kantin terbatas, ini lokasi Palkomtek ini di tengah kota, nggak ada makanan yang murah, ya kan? Ya, ya benar. Jadi kalau kita jual sendiri, kita buat misalnya bawa nasi uduk bawa kue, kita buat dalam pack kecil kan teman-teman mau. Yang penting rasanya enak. Kalau saudara bisnis dalam dunia makanan itu yang penting rasanya jangan berubah. Kalau satu kali kita berubah rasanya, cita rasanya itu, orang akan kecewa dan dia tidak akan membeli kembali, ya. Nah, kemudian ini kos-kosan itu sekarang sudah bertambah. Saya selesai S3 waktu itu jadi begini, investasi, ada kontrakan rumah, uangnya tidak saya makan. Kalau kita bisnis itu adalah jangka panjang, bagaimana sustainable, keberlangsungan usaha itu. Jangan kita ngambil dulu untungnya. Yang pasti kita harus berhemat. Jadi ada lagi tanah, kita beli. Ada orang mau jual tanah, kita beli. Kita cari informasi seperti itu, begitu kita butuh, kita jual. Itu harganya akan berkali lipat. Ya. Nah, sekarang itu punya, jadi kos-kosan yang nilainya sekarang sudah 1 miliar untuk satu rumah itu. Luar biasa ya. Ya. Silakan kasih aplaus suruh buat Ibu. Saja ya. Jadi kos-kosan. Jadi tidak perlu bagus sih sebenarnya, tidak perlu harus rumah yang harus bertingkat. Kayak kos-kosan yang penting kita beli rumah itu, rumahnya besar, kita sekat-sekat. Fasilitasnya yang kita sediakan. Mahasiswa banyak, saya melihat mahasiswa banyak. Saya tawarkan mahasiswa saya di YIN, di IGM, kalau ada yang cari kosan, tempat ibu ada yang kosong. Jadi saya tidak malu menawarkan itu. Jadi nggak pernah kosong itu kos-kosan. Dan kita harus kalkulasi, kalau orang fasilitasnya ini, kita lihat fasilitasnya apa. Kemudian jangan terlalu mahal. Karena di dalam pemasaran itu kan ada marketing mix. Bagaimana kita menentukan harga, ya? Nah itu, ini jalan semua. Jadi kalau ada yang pesen catering, saya tinggal telepon saja. Ini ada yang pesen catering sekian 1.000, uangnya saya transfer. Dia belanja. Keuntungan kadang-kadang begitu banyak kan. Sekarang kan musim orang sedekah. Kadang-kadang saya ikut nyuci piring gitu. Ya, jadi kita itu yang penting ada kemauan, tidak malu. Bagaimana kita mempromosikan usaha kita itu. Pulsa, kenapa saya bisnis pulsa? Oh ibu ini nak diambilnya galo kata misalnya kan seperti itu. Kita kan punya rekening tabungan ya. Rekening tabungan kan bisa SMS banking ya. Itu kan bisa isi pulsa. Pulsa itu 25.000. Kalau kita dari BRI itu misal atau dari bank lain 25.000 tetap kita jualkan 27.000 kan. Teman di kantor itu bayarnya bukan cash loh, utang, gajian baru dia bayar. Ya kalau kita mau hitung berapa perputaran uang itu kan lambat. Tapi ini kan cuma bisnis sampingan gitu, Bu ya? Kan? Iya masuk itu. Kadang-kadang teman lagi emang nggak ada pulsa, oh sudah sini aku isiin gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita manfaatkan. Jadi HP itu bukan cuma untuk Facebookan, BBM-an, Twitteran segala macam. Harus mendatangkan hasil loh. Saya waktu S2 beli laptop 1 Toshiba alhamdulillah bagus itu, sampai sekarang tidak rusak. Laptop itu berapa ratus juta bisa uang saya datangkan dari situ. Jadi apa yang kita punya itu kita manfaatkan. HP
HP yang sudah bekas itu bisa untuk isi pulsa. Saya karena sudah sertifikasi, dapat uang serdos 30 juta. Saya lihat ada yang menganggur, ibu-ibu, daripada ngerumpi, saya bilang mau nggak jualan. Saya suruh buka warung pempek, saya modalin. Alat-alat saya beli segala macam. Usaha itu jalan, kita ajukan. Ini kan UKM ini. Banyak sekali bantuan modal itu kalau kita mau. Kita bisa bermitra dengan PT Pusri atau BUMN yang lain, kemudian dari Kementerian Koperasi itu setiap tahun ada untuk bantuan kepada wirausaha muda. Ya. Nah, kemudian yang pasti ini juga. Teman saya di kantor, saya mulai dari dulu yang terdekat dengan saya. Itu HP, waktu musim HP Nokia N70 itu bisa berapa puluh saya jual. Bayarnya per bulan dicicil. Nah, tetapi di dalam bisnis seperti ini kita harus tahu dulu, ya ini kan kredit sistemnya seperti itu. Kita harus memperhatikan yang namanya 5C, karakter. Itu yang paling penting. Jadi hati-hati di dalam berbisnis itu. Jadi kalau masalah jatuh bangun sudah banyak itu. Ya jadi yang namanya berusaha itu pasti ada resiko ya. Orang nggak bayar itu ada. Kita rugi itu ada pasti. Tapi kita jangan langsung terpuruk. Tidak ada orang itu yang tidak mengalami resiko. Kalau kita mau mengambil banyak, kita harus mengambil resiko yang lebih banyak. Kalau mau untung banyak. Nah ini sekilas ya, gambaran sedikit tentang usaha-usaha yang saya punya, yang saya kelola tidak secara langsung. Punya kos-kosan itu paling enak loh. Memang investasinya mahal, tetapi hasilnya itu setiap bulan pasti ada. Kalau dia bulanan, ya. Setiap bulan ngalir. Ya. Kalau dia tahunan, berarti 1 tahun sekali. Enak tahunan gitu. Resikonya kalau yang ngontrak itu adalah mahasiswa atau pelajar per bulan, dia nunggak gitu. Itu sering. Iya, ada yang 2 bulan nggak bayar pindah. Katanya nunggu orang tuanya. Ya kita karena orang dari jauh ya, banyak dari daerah kan. Nah itu resikonya. Tapi kalau kita per tahun, itu jangka waktunya, ya itu resiko tidak membayar itu sangat kecil. Ya, tapi memang lama. Ini diantaranya gambaran sedikit. Jadi saya tidak hanya mengajar saja, dan mahasiswa itu menjalin mitra dengan saya. Jadi mahasiswa menawarkan, saya cerita, oh begini suami saya begini. Oh Bu, minum madu Bima katanya, madu pahit. Saya coba itu, kasihkan suami saya, bagus dan tidak pernah kambuh lagi asam uratnya gitu kan. Nah, begitu saya ketemu teman-teman yang sakit mengeluh ini, langsung saya tawarkan, Bu minum madu ini Bu, suami saya sembuh. Saya belanja ke warung tetangga saya, suaminya juga kakinya bengkak gitu kan. Nah akhirnya ini jalan, kita bantu mahasiswa cuman. Saya lupa kalau harga itu cuma 70.000, harga madu itu 70.000 sebenarnya saya beli. Saya jual 80, saya kira saya belinya 80.000. Secara tidak sengaja saya untung 10.000. Gitu kan? Diantar oleh mahasiswa ke rumah. Sekali nganter berapa puluh, saya stop. Begitu ada yang beli, ini jalan juga gitu. Jadi kadang-kadang bisnis yang kita buat itu secara kebetulan ketemunya, ya. Jadi sekarang tidak sengaja. Nanti kita lihat bagaimana kenapa orang itu bisa berbisnis. Ya, jadi Ibu ini segala sesuatu yang ada di sekeliling dia itu pacak jadi duit. Kita manfaatkan, ya. Sama kita saling menguntungkan. Jadi di situ mahasiswa kita juga ada yang jual apa ayam kayak ayam KFC itu ya. Jadi kan kalau kita beli, itu, ya. Jadi ketemu misalnya waktu di dinas koperasi kita ketemu, kamu punya bisnis apa, kita kerjasama, sistemnya bagi hasil. Saya punya banyak alat catering, saya bilang menganggur, saya punya tempat, gimana kalau kita buka ini? Tapi sistemnya bagi hasil. Nah saya itu tujuannya, cuman ingin membangkitkan mereka itu supaya mau berusaha. Nggak untung nggak apa-apa. Ya, jadi apa yang bisa kita berikan dengan orang lain itu, yang penting hidup kita itu bagaimana bermanfaat bagi orang lain. Saya tidak kaya, ya saya cukup sudah puas dengan apa yang saya punya, gitu kan? Jadi tidak berlebihan. Nah itu, bagaimana mengapa? Sekarang kita lihat mengapa menjadi wirausaha itu penting. Semua sudah diciptakan oleh Tuhan, nggak ada yang tidak ada. Yang jahat pun itu menjadi jalan untuk berwirausaha. Kenapa Tuhan menciptakan nyamuk? Nanti ada pabrik kan obat nyamuk gitu kan. Jadi apa yang sudah kita ciptakan itu segalanya digunakan untuk kepentingan.
Kemudian Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang itu, kecuali kalau kita sendiri. Yang merubah nasib kita ini kita sendiri. Kalau kita nggak mau berubah, nggak akan berubah. Ya, jadi itu. Kemudian jika kalian telah selesai menunaikan ibadat sholat Jumat, kalau yang beragama Islam, setiap hari Jumat sholat Jumat, kita disuruh bertebaran ke muka bumi ini gitu. Carilah rezeki kita tuh di situ. Semuanya sudah tersedia di situ. Nah, kemudian setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diusahakan. Semakin banyak kita berusaha ya, akan kita peroleh semakin banyak. Jadi yang pasti kita itu alokasikan waktu kita. Santai ada waktunya santai, waktunya ngedate dengan anak-anak saya pergi. Tahu saya di mana tempat makan enak, ya dimanapun saya tahu, karena saya punya anak remaja seperti kalian ini. Hari Minggu atau malam Senin, tapi nggak terlalu sering gitu. Jadi waktunya kita jalan-jalan, kita jalan-jalan. Saya keliling Indonesia itu dibiayai pemerintah karena asesor gitu kan, karena asesor kopassus. Saya nikmati itu sambil jalan-jalan. Jadi bagaimana kita membagi waktu, kapan kita harus bekerja, kapan kita harus santai, ya, kapan kita harus serius. Nah, kemudian Rasulullah juga mengatakan bahwa dia ini adalah pebisnis seperti Siti Khadijah ya. Kemudian ada John Baptist Say. Jadi kalau saudara pernah belajar ilmu ekonomi, Baptist Say itu mengatakan bahwa supply create its own demand. Penawaran itu akan menciptakan permintaannya sendiri. Jadi apapun yang kamu jual itu pasti laku. Apalagi di Indonesia, apa sih yang dijual orang dari luar negeri itu di Indonesia tidak laku? Semua kita beli kan, HP mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal, laptop. Mereka melihat kelasnya. Di dalam pemasaran itu ada segmentasi pasar. Siapa yang mau kita buat, yang mau membeli produk kita ini? Mau jadi tukang jahit saja, harus tentukan dulu siapa pangsa pasar. Apakah kita ini mau untuk penjahit pakaian pria kan, pakaian wanita, anak-anak, kan begitu. Karena kalau kita nggak tahu siapa pasar kita tidak akan tahu produk yang kita jual itu harus bagaimana. Nggak ada diferensiasi produknya, tidak beragam dia. Orang kalau makan yang hanya one stop shopping saja, biasanya nggak lama rumah makan itu tutup, karena menunya tidak bervariasi. Di sepanjang Jalan Basuki Rahmat ada tuh satu contoh, sudah tutup. Rumah makan yang sudah sampai berapa kali saya amati pasti tutup. Coba saudara lihat rumah makan Semarang itu, tidak pernah sepi. Tahu kan? Ya. Yang galak macet ke jalan dekat Polda itu. Polda ya. Semuanya ada di situ dan harganya terjangkau, nggak begitu mahal. Ya, tapi karena kita orang Palembang nih, kalau orang Jawa nggak apa-apa, lidahnya cocok manis ya. Kalau saya agak kurang karena terlalu manis gitu. Meskipun pindang masih manis itulah. Nah, beda menunya kan. Nah itu, jadi kalau bisa kita menjual produk itu bervariasi. Jadi tidak boleh kita fokus, tapi karena pelanggan kita banyak, ya. Jadi itu. Nah kemudian yang pasti, secara makro, menjadi wirausaha itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Saudara tahu berapa pertumbuhan ekonomi kita saat ini? Jatuh. Perekonomian kita anjlok sekarang. Hanya 4,025% pertumbuhan ekonomi. Harga naik, inflasi tinggi. Banyak pengangguran, perusahaan sudah mulai mem-PHK. Jadi kalau saudara mau jadi pegawai negeri, gaji pegawai negeri itu tidak besar jadi kecil, apalagi nanti semuanya ada penghematan. Seluruh kegiatan semuanya dipangkas. Karena ini, belum lagi nanti perubahan-perubahan nanti harga BBM yang tidak stabil. Nah, bagaimana kita mendorong pertumbuhan ekonomi ini? Yaitu dengan menjadi wirausaha. Kita buka lapangan pekerjaan. Jadi saudara, dengan membuka lapangan pekerjaan ini tidak untuk kita sendiri, tapi kita sudah memberdayakan orang lain. Ya, jadi ada tenaga kerja. Kemudian akan meningkatkan kreativitas dan inovasi. Kalau kita biasa berwirausaha, itu akan banyak muncul ide-ide. Kemudian kompetisi. 2015 ini ASEAN Economic Community. Berapa tahun yang lalu, 2003, 2010 itu ada CAFTA, China ASEAN Free Trade Area.
era perdagangan bebas antara Cina dan negara-negara ASEAN. Cina masuk negara ASEAN enggak? Tidak kan? Tapi dia ikut di dalam CAFTA itu. Akibatnya produknya itu membanjiri dunia. Ini kan menuntut persaingan. Jadi produk-produk di dalam negeri ini harus bersaing. Jadi harus ada kualitas kompetisi. Kemudian mengurangi ketidakpastian ya. Jadi kalau kita menjadi seorang wirausaha ini bisa mengurangi ketidakpastian. Karena yang namanya perekonomian itu yang ada yang namanya uncertainty. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Siapa tahu orang jadi pegawai negeri karena segala sesuatu di PHK gitu kan? Ya, nah, benar itu. Kalau dia tidak siap menjadi wirausaha, gimana? Yang pasti jangan takut. Kalau kita mau menjadi wirausaha itu jangan takut rugi. Nah, kemudian secara makro juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Nah, menurut Emselelan itu kalau negara ini akan berjalan, kalau rasio wirausaha di suatu negara itu 2% minimal. Kemudian kalau kita menjadi wirausaha ini akan membawa perubahan menuju yang lebih baik. Karena kita itu kalau kita berwirausaha itu harus berpikirnya sustainable ya, jangka panjang. Jadi jangan begitu buka usaha, untungnya banyak itu langsung dimakan. Begitu untung ganti HP baru. Begitu untung ganti apa lagi? Ya enggak? Ada produk HP keluar yang baru selalu ganti. Bagaimana kita mau menginvestasikan lagi modal itu? Jadi untuk berjangka beberapa tahun kita baru mulai usaha tuh investasikan kembali dia. Jadi return on investment-nya itu tingkat pengembalian investasinya itu jangan kita makan dulu. Kita investasikan kembali. Ini kadang-kadang kan beda orang kita ini ya. Kalau sudah usahanya berjalan dikit mulai ganti mobil misalnya kan. Atau pakai ajudan. Biasa bawa tas sendiri sekarang harus pakai sopir gitu. Tidak. Saya nyetir sendiri kemana-mana gitu. Gak pernah saya pakai sopir gitu. Saya ngajar segala macam ini orang pakai asisten, saya gak usah pakai asisten. Jadi kita belajar sekaligus kita memanfaatkan IT gitu. Saya bukan orang komputer. Ya, kadang-kadang kan ada dosen yang gak bisa tuh nyolokin itu. Bagaimana menghubungkan itu. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, jadi kita bisa kerjakan sendiri. Kemudian di tangan wirausaha sampah bisa dirubah menjadi emas. Itu menurut Ciputra. Nah, berapa rasio pengusaha? Di Singapura itu 7,2%, Cina dan Jepang itu 10% mereka. Amerika Serikat 11,5%. Indonesia dari 250 juta, berapa orang masih? Ya, berarti masih peluang untuk sekali. jadi pengusaha itu masih besar, Bu masih ya. cukup besar sekali gitu. Penduduk kita ini banyak. Ya, dan setiap tahun mengalami peningkatan. Tapi rasio yang mau jadi pengusaha ini masih sedikit sekali. Ya. Nah, ini. Jadi minimal 2% di dalam suatu negara itu. Kalau kita mau menjadi negara makmur, itu pengusahanya minimal 2%. Jadi hitunglah 2% dari jumlah penduduk Indonesia saat ini ada berapa. Nah, rata-rata output dari dunia pendidikan itu sebagai job seeker, pencari kerja, ke bursa tenaga kerja, pasar tenaga kerja. Kalau musim tamat tuh mulai legalisir ke Disnaker Trans buat kartu kuning. Ya nak jadi karyawan, ya nak jadi pegawai negeri, ya. Sekarang nih 5 tahun Jokowi tidak ada penerimaan pegawai negeri. Gimana coba? Ya, kuliah lagi. Gak mau kuliah, bosen, lama. Makanya di Polkoptek itu banyak kuliah yang agak lama, Bu. Ya. Untuk nunggu itu supaya peluang usahanya kan masih kecil. Ya, kalau dia kuliahnya lama 4 tahun itu tidak cum laude dia selesainya gitu. Walaupun nilainya besar gitu kan. Jadi bagaimana kita itu mengejar supaya itu hasilnya bagus, kemudian kita bisa menikmati hasilnya itu dengan lebih cepat lagi gitu. Ya. Nah, bagaimana kita menciptakan ini pekerjaan? Jangan cuma ini saja, ini cuma sendiri dia bisa menguasai dunia ini, tapi yang ini misalnya mencari kerja. Kan biasanya kalau tamat kuliah tuh Pak bawa lamaran tuh malu rasanya melamar sini tolak, melamar situ tolak. Nah, mendingan kita jadi pengusaha. Mempekerjakan 1 orang saja, kita sudah jadi pengusaha. Meskipun usaha kecil, menengah gitu, mikro.
Ya, jadi ada UMKM. Nah, jumlah sarjana yang menganggur itu tahun 2014 1.776.000. Ini setiap tahun mengalami peningkatan 20%. Naik terus. Jangan bangga kita selesai wisuda. Nah, itulah pengangguran intelektual namanya. Iya, selesai wisuda kan bangga kita foto-foto. Oke lah, enggak apa-apa, menikmati selesai. Tapi setelah itu berpikir, apa sih yang harus kita kerjakan dengan ijazah? Enggak cukup ya. Saudara harus punya pendamping, harus punya kompetensi. Apa keahlian yang harus kita damping? Sertifikat atau piagam ijazah kita itu enggak cukup. Saya di samping kenapa harus jadi dosen, kenapa harus dosen gitu kan, 10 kali ikut tes PNS tidak pernah lulus. Bener Pak? 10 kali Bu. Yo, cum laude lah, cum laude. Komputer sudah ada. Dulu zaman saya yang namanya kursus komputer tuh baru Sunarkom ada di Kolonel Atmo. Punya saya sertifikat bahasa Inggris bisa, Sailendra dulu saya kursus. Nggak terima juga karena nggak KT 4D itu barangkali. Iya kan? Ya. Nah, apalagi sekarang mau jadi pegawai negeri harus keluar mobil Innova 1. Ya, mendingan kita modal ke jadi pengusaha. Ya, berapa ratus juta, nggak perlu besar-besar misal ya. Jadi artinya kenapa? Kan pengeluaran pemerintah itu terbatas. Kenapa jumlah pegawai negeri dibatasi? Jadi pelamar 1000 yang lolos 100 misalnya. Artinya peluangnya kecil. Tapi kalau kita mau jadi wirausaha tuh kita mandiri, kita bisa manage waktu. Kapan kita mau bekerja? Bisa kita manage sendiri. Kita mau hasil banyak ya kita lebih banyak mengalokasikan waktu. Tapi kalau kita jadi pegawai negeri tidak bisa, jam 8 sampai jam 4 harus ngetem di kantor. Gitu kan? Nah, ini mau dijual ini secara bertahap. Yang mana yang mau dijual? Sayang, kita mengundang investor asing itu. Sudah berapa persen devisa kita itu mengalir ke luar negeri. Kenapa tidak kita manfaatkan ini? Ini yang di Bali misalnya. Di Sumatera Selatan ini adalah provinsi terkaya nomor 5. Kita pengekspor kelapa sawit dan karet terbesar ke Amerika Serikat. Begitu Amerika Serikat mengalami krisis global 2008, terpuruklah petani karet dan petani sawit itu. Karena harga karet turun. Sekarang pun lagi turun. Ya, sekarang juga lagi turun karet, Bu. Ya, kenapa harus nanam karet dengan sawit semua sementara harga beras terus naik? Kan beralih konversi lahan. Nah ini ya, jadi banyak yang menyebabkan kenapa pertumbuhan ekonomi kita ini terus mengalami penurunan. Nah, mengapa bisa seperti ini? Nah, gelap. Ya karena itu tadi, males. Kalian ini sudah terbuai dengan apa yang sudah orang tua kalian punya, ya kan? Turun naik mobil, naik motor, nggak ada yang jalan kaki. Sekolah di sinilah lagi naik motor. Kami dulu, ibu dulu SD-nya seputaran skip nih lah ya. SD 78, SMP 10, SMA 6. Unsri S1, S2, S3 produk lokal. Jadi nggak perlu kuliah jauh-jauh harus ke Malaysia, harus kemana. Kecuali kalau beasiswa, oke. Ya, artinya dibiayai negara. Ya, nah, ini karena males bangun siang. Apalagi ngajar dulu, jadwal saya ngajar itu jam 7.30. Masih banyak mahasiswa telat. Digeser jam 8. Masih juga telat. Jadi jam berapa? Rezeki itu datangnya pagi hari. Yeah. Kalau kita bangun siang, sarapan sudah dihabisin orang. Iya kan? Nah, jadi ada satu tempat saya ngajar jam 7 masuknya. Jadi saya selalu on time ya. Jadi saya selalu menjaga waktu, disiplin waktu itu dulu yang penting. Kemudian sekarang macet. Basuki Rahmat ini rawan macet. Kita antisipasi supaya tidak telat. Jadi kalau kita ada acara jam sekian, kita sudah harus ada di sana 15 menit sebelum acara itu dimulai. Biasa. Jadi itulah kuncinya. Kemudian yang berikutnya kebodohan, ketidaktahuan. Buku ini cuma dibawa tenteng-tenteng kuliah, tidak tahu apa dia isinya. Ada yang tidak bawa buku sama sekali. Iya. Nah, cuman bawa binder itu mahasiswa zaman sekarang.
Padahal yang belajar itu akuntansi, matematik, statistik. Iya betul. Iya benar itu. Jadi kalau ujian tuh kertas binder itu kecil-kecil. Kalau kami dulu, saya S3, jadi kalian survei lah ke Unsri. Kalau mahasiswa S3, tasnya 3. Dia kuliah. 1, kalau apalagi ibu-ibu ya. Tas laptop, tas dia pergi, kemudian buku. Ini kuliah bawa binder siko. Kalau yang cowok dilipat-lipatnya banyak. SKRS-nya itu di dompetnya itu. Iya, begitu nak ngadep bu, tanda tangan bu, PA. Ini bungkus calo apa saya bilang. Ya nggak ada yang mau beli buku, nggak mau, ngandali dari dosennya itulah. Sudah di luar kepala kalau memang ini cuma dipekul gitu. Bukan dimasukkan di dalam otaknya. Nah inilah yang membuat kadang-kadang kita ini ya. Nah ini tadi yang saya bilang. Kemarin ada pertanyaan mahasiswa saya, bagaimana Bu supaya peran generasi muda dalam pembangunan? Saya bilang bagus, jawab ya, kalau mahasiswa itu berperan dalam pembangunan, kalau ujian nyontek, saya bilang, kalau dosen ngajar ribut, saya bilang gitu kan. Ada yang BBM-an, ada yang Facebookan, tidak ada yang kutuan Pak. Iya, gitu kan. Pokoknya segala macam pekerjaan dilakukan mahasiswa itu di kelas. Gitu kan. Jadi dia tidak mendengar. Nah, kalau ujian beginilah dia. Dilarang mencontek. Diam-diam ada yang searching di Google. Kalau ujian semester nggak boleh HP itu aktif. Ada semua jawabannya di Google itu. Jadi dosen itu memang sengaja didudukkan di depan. Dia bisa melihat, matanya itu bisa melihat 40 mahasiswanya itu dengan berbagai macam ragam kelakuannya. Ya. Karena dosen itu sudah tahu dia. Nah, ini ya, ketidakjujuran. Kalau kita mau jadi disiplin dalam berusaha, itu kejujuran penting. Ya. Jadi kalau masalah timbangan tidak boleh misalnya mengurangi timbangan. Masalah ukuran, pesanan. Jadi kita kan bisnis online, kadang-kadang kita kecewa juga misalnya dengan pesanan yang kita ditampilkan di gambar itu. Begitu tiba ternyata tidak sesuai dengan pesanan. Nah, itu satu ketidakjujuran. Akibatnya kita nggak mau lagi kan beli. Nah, bagaimana dalam dunia pemasaran itu orang itu mau membeli kembali gitu. Ya, tentunya di situ ada pelayanan yang kita berikan. Oh, aku pengen cepet kayo, bongkar ATM. Ini banyak nih di Palkomtek ini ATM. Saya sering ke sini, kali kalau mau transaksi di ATM sini gitu. Karena rumah saya deket sini, saya lewati terus. Ya. Nah, ini banyak ini kejadian kepengen cepet kaya. Tidak nyari, padahal susah juga sebenarnya. Itulah perbuatan jahat pun susah ya. Mau mencuri uang banyak aja susah, nah harus mikulnya. Nah, gimana ini? Nah, sekarang kita lihat dulu videonya. Waktu kita masih kecil, kita lalu langsung mewujudkan apa yang kita inginkan. Mau jadi Superman. Kalau udah dibelikan ibu bapaknya langsung nangis senjatanya kan? Iya, pasti dibeliin. Nah, jadi apa nih? Oki ya, yang nenek sihir itu. Kemudian manjat pohon. Nah, kita ingin membuatnya menjadi sederhana. Membuat ide apa yang terjadi, karena kita harus percaya ya, bahwa kita harus percaya kreativitas itu memang sulit. Ketika kita dewasa, kita ingin menciptakan sesuatu yang berbeda. Ketika gagal dalam ujian, nangis, miwang kata orang Kombreng. Orang Kombreng enggak sini? Crying, iya. Nah, bagaimana kita ini? Menikah aja lah gitu kan, biar nggak pusing. Nikah muda Bu ya? Ya. Nah, lah sudah nikah susah dia, si kok ngadep ke sini, si kok ngadep situ tadi. Nah, bagaimana kalau kita mulai untuk berusaha? Ya. Bisa gila ini. Tidak mudah katanya, ya. Nah, setelah kita selesai, ya, kita menjadi pengusaha, kita harus tidak mau tidak mau kita harus mengambil resiko.
Kita punya ide yang brilian, menciptakan pekerjaan untuk orang miskin supaya kehidupannya menjadi lebih baik. Jadi bagaimana kita membuat itu menjadi bangga, supaya kita tuh bangga dengan bangsa kita sendiri. Tapi tidak yakin. Karena tidak yakin itu ragu-ragu. Bagaimana membuat sesuatu itu menjadi berbeda. Nah, ini kan ada action, ide. Jadi apa yang ada di otak kamu itu wujudkan ya. Jadikan realita gitu. Jangan cuma mimpi. Mimpi itu gak akan jadi kenyataan. Nah, ini kalau kita sudah mau mengakui bahwa kita menang. Oke, selesai. Nah, sekarang pilihannya bagaimana kalau kita mau maju, ya? Kalau kita mau cepat maju, ya kita perbanyaklah wirausaha. Perbanyaklah wirausaha dan perbanyaklah wirausaha. Ada pilihan lain enggak gitu? Kalau kita jadi pegawai atau jadi karyawan, itu terbatas gajinya ya. Sementara alokasi waktu kita untuk itu banyak gitu. Kenapa kita freelance? Saya tuh mau jadi dosen itu, terutama jadi dosen swasta itu karena freelance. Saya mau dapat gaji banyak, ya banyak-banyak ngajar gitu. Tapi karena kalau mau sedikit banyak istirahat, ya sedikit saja mengajar gitu. Itu tapi bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Sekarang tinggal pilihan kita mau apa yang mau kita kerjakan. Nah, penghasilan, kita lihat penghasilan dengan belajar. Pelajar ya, kalau jadi pelajar ya nggak ada gajinya selain dikasih uang jajan gitu kan. Kalau sudah jadi karyawan cuma segenggam dapatnya gitu. Cukup untuk sebulan weh. Iya, kalau cukup Pak. Kalau cukup. Berapa UMR di Palembang ini sekarang? Hah? Nah, 1,9. Ngontrak rumah be kamar kos yang 3x3 itu 500.000 sebulan. Belum makan kan? Yang pasti kalau mahasiswa ini apa-apa, yang penting ada pulsa. Iya, benar. Iya. Iya, tahan. Tahu hitung-hitungannya bagaimana mendapatkan laba, ya. Bagaimana menghitung penerimaan. Lagi aku jadi pengusaha be. Kalau dia tamat dari akuntansi atau ekonomi biasanya nak jadi pegawai bank, karyawan bank. Dikiranya besar gaji karyawan bank tuh. Ngitung duit uang galau. Ya, paling Capek. 3 juta Bu ya gaji Iya. pegawai bank. Jadi teler. Teler itu udah bisa istirahat, makan lagi susah. Iya kan? Paling istirahatnya gantian gitu, ya. Nah, kemudian dari pengalaman. Bisa karena pengalaman orang tuanya, pengalaman teman-temannya, keluarganya, itu bisa memotivasi dia untuk mempunyai inspirasi usaha. Nah, banyak juga orang yang sukses menjadi wirausaha itu karena hobi. Pinter masak misalnya, hobi membuat kue dari lingkungan sekitar. Ya. Kalau di daerah Kertapati sama Pelaju, ada yang tinggal Kertapati Pelaju. Perasaan tiap meter ada warung. Siapa lagi yang nak belinya gitu kan? Ya. Di pinggir jalan. Iya, artinya apa? Kita berusaha tuh juga harus dilihat. Jangan orang Indonesia ini banyak sistemnya latah gitu, mengikuti. Kalau orang buka usaha ini, kita buka usaha ini. Boleh, tetapi kita harus membuat sesuatu yang berbeda gitu. Jangan sama, nggak ada pilihan orang. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat prosentasenya pendidikan dan pengalaman itu 46%. Yang dari hobi tadi 43%. Cowok ini biasanya hobi buka bongkar motor misalnya. Dia bisa buka bengkel. Hobi mengotak-atik komputer atau laptop, nanti bisa buka usaha. Ya, untuk rental atau perbaikan, maintenance misalnya, pemeliharaan dan sebagainya. Nah, modalnya bagaimana? Yang pasti kalau kita mau jadi pengusaha itu harus berani mengambil keputusan. Punya ide banyak tapi tidak ngambil keputusan kapan nak mulainya, tidak jalan dia. Idenya tuh banyak sebenarnya di otaknya itu,
Kemudian berani mengambil resiko ya. Pasti kerugian itu pasti ada. Dalam jangka pendek kita belum mendapatkan keuntung. Mau BEP saja susah. Ya, mau mencapai break even point saja susah. Kemudian berani sukses. Ini tidak berani sukses. Kalau mau berani sukses itu harus berani mengambil resiko. Nggak ada orang yang sukses itu nggak ada resikonya. Pasti sudah melewati resiko. Ngadep dosen, bimbing skripsi, baru dicoret dikit nangis, ditanya sedikit nangis. Makanya harus dikuasai dulu, ya. Nah, jadi harus sukses. Berani juga gagal gitu. Kalau sudah gagal, jangan lekas terpuruk. Kita harus segera bangkit. Rugi kita sendiri, ya. Rugi kita sendiri kalau kita begitu kita gagal, kita langsung terpuruk dan terus saja terpuruk gitu. Tidak segera bangkit. Usaha. Jadi kalau usaha itu mau sukses, uangnya jangan kita campur dengan uang pribadi. Nanti kalau kita mau berkaitan dengan lembaga keuangan lain, ya, mau cari bantuan dana segala macam, kita kan harus punya rekening. Nah, satu buku rekening itu khusus untuk usaha. Jadi nggak boleh dicampur. Misalnya kita punya warung aja, usaha kecil-kecilan, kita kan punya uang di dompet kan. Kenapa orang-orang yang berdagang itu, kalau kamu amati orang yang jualan itu, kalau dia mau memberikan kembalian, uang kembalian, kan dia minjem di sini langsung itu. Artinya dia sudah memisahkan antara uang usaha dengan uang pribadinya. Jangan sampai tercampur gitu. Supaya jelas nanti perhitungannya gitu. Ya. Kemudian konsistensi terhadap usaha yang dilakukan. Harus konsisten. Tidak melihat temannya mengelola usaha ini pindah juga, yang ini tadi ditinggalkan. Padahal yang ini tadi investasinya sudah cukup besar, misalnya beli peralatan, ya, investasi aktiva tetap itu kan mahal. Nah itu, jadi harus konsisten dengan apa yang kita lakukan. Nah ini berani ngambil resiko. Ini kalau di Pagar Alam ini namanya nikat, tikungan nikat. Kalau di Padang Kelok 9. Berani motong mobil lain di tikungan. Padahal di depan ini ada jurang gitu. Harus berani. Kalau takut, sudah langsung masuk ke dalam jurang ini gitu. Ya. Nah, sudah belum jadi pemberani? Belum. Berani merebut cewek wong, berani. Nah, itu. Anak saya yang SMP saja, Pak, sudah berkelahi gara-gara cewek di SMP-nya di Al-Furqon situ. Gara-gara BBM-an cuma. Nah, berani itu mengambil risiko ya? Kan? Iya. Ini kalau di Trans TV ya, Trans Studio, ada kan ini? Bandung kan? Iya, di Palembang belum ada ini. Kalau mau naik ini berani mengambil resiko kan? Sisip dikit mati. Sama kayak kita di pesawat itu gak ada lain pilihan. Berdoa itulah sampai gitu kan. Kalau enggak sisip dikit mati. Nah, seperti ini. Berani naik ini kalau ada di Palembang? Berani ya enggak? Coba adrenalin ya enggak? Berani oleh berdua. Iya. Saya enggak berani. Kalau yang seperti ini saya enggak berani. Ya. Nah, ini yang sekarang banyak terjadi ya. Ini banyak terjadi nah. Bisnis online ini. Online juga ini kan. Kayak artis-artis di TV, bisnis online ini. Jangan salah, mahasiswa tuh banyak juga ini. Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Ini kan saya ngasih inilah nasib pecundang. Mau jadi pecundang? Enggak mau kan. Ini di dunia nikmatnya sesaat, tapi di akhirat digantung, dibakar. Ya enggak, dipanggang, mau? Nah, jangan sampai ya. Jangan sampai hidup kita itu seperti itu gitu. Narkoba segala macam, akibatnya nanti penyakit yang kita terima. Jangan sampai seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pemikiran pengusaha yang sukses.
Nah, ini dua orang yang berbeda. Yang satu berbadan kuat ya, kokoh, kekar gitu. Yang satunya kurus tapi idenya bagus gitu. Jadi dia berpikirnya jangka panjang. Jadi ada satu daerah yang membutuhkan air, di mana untuk mendapatkan air itu susah, artinya jauh. Jadi kepala desa itu menyuruh kedua orang ini bagaimana bisa menyediakan air bagi masyarakat di kampung itu. Yang satu karena badannya kokoh, dia bilang pakai ember saja diangkut gitu kan. Jadi satu hari dia bisa ngangkut dan hasilnya langsung kelihatan gitu. Tapi yang satunya berpikir gimana kalau dibuat pakai pipa, ya. Nah, air yang akan diperoleh itu akan pasti lebih banyak, tetapi lama gitu, makan waktu bertahun-tahun. Ini kan kelihatan aja, kita membedakan saja, jangan tersinggung yang chin and fat ya. Jadi karena dia kokoh, jadi dia menggunakan tenaga, kekuatannya itu. Tapi yang satu dia menggunakan akalnya, gitu, ya. Jauh ini nah, melewati lekok 9 tadi, kelok 9 tadi kalau di Padang gitu kan, angkut air ini karena sumbernya jauh. Sisip dikit juga masuk ke jurang ini gitu. Ya, jadi ada resiko semua. Nah, ini buat pipa. Si pipo ini lama. Nah, si Endro ini sudah langsung kelihatan hasilnya karena dia tadi sudah langsung dapat airnya. Yang tadi belum, masih masang pipanya dulu. Ya. Nah, dia sudah bisa beli sapi gitu. Susu ultra tadi ya, sapi yang untuk susu ultra. Nah, berapa tahun selesai saluran airnya? Ada kincir airnya, air ini mengalirlah sampai ke desa itu. Si piponya tidur, tapi hasilnya tetap jalan gitu. Nah, banyak dolar. Nah, dolar yang tadi rupiah, sekarang rupiah terpuruk ya, terdepresiasi dia karena dolar 13.000 lebih. Nah, lagi tidur aja kita bisa nikmatin hasilnya gitu. Apalagi kalau dia nggak tidur gitu, ya. Apa yang bisa kita peroleh dari situ? Artinya apa? Untuk menjadi seorang wirausaha itu harus jalan gitu pikirannya itu. Akalnya itu harus jalan, mampu berhitung gitu. Ya. Jadi kita bisa menghitung jangka waktu yang panjang itu ya, nanti hasilnya akan lebih banyak. Yang pasti adalah kesabaran. Intinya itu adalah kalau kita mau menjadi wirausaha itu harus sabar di dalam menjalani usaha itu. Jadi tadi gak bisa kita langsung sabar dalam menikmati hasilnya. Nanti kita akan berapa tahun lagi kalau sudah kira-kira sudah kembali modal, sudah usahanya sudah bagus, baru kita menikmati hasilnya. Itu ya. Jadi kesabaran itu penting di dalam dunia usaha. Nah, ini bagaimana kita menciptakan etos kerja yang baik? Harus punya komitmen, confidence, percaya diri ya, harus pede. Ciri-ciri mahasiswa yang ngepek itu dia tidak pede lah gitu. Ya, yang nyontek punya kawan kiri kanan lehernya manjang-manjang itu tuh nggak pede artinya. Jadi kita harus percaya diri. Iya Pak, kalau lagi ujian tuh kadang-kadang leher ini manjang semeter. Ya, yang tahu tuh yang sering ngepek. Nah iya. Di dalam ruangan ini. Iya. Jadi confident kita tuh harus pede.
supaya bagaimana kita supaya pede, makanya kita harus mempersiapkan diri kita itu sebaik mungkin. Ya, mau pergi saja misalnya kita lihat bagaimana penampilan kita. Supaya kita percaya diri gitu, ada di tengah-tengah orang banyak. Apalagi mau jadi pengusaha gitu. Kalau nggak pede, ragu-ragu nanti menjalankan usaha itu. Kemudian kooperatif, bisa kerjasama gitu. Bisa bekerja sama dengan orang lain. Karena usaha itu kalau kita bisa kerjasama dengan orang lain, kita membuat semacam link ya, network, jaringan, usaha itu akan lebih luas. Jadi kalau kita mau mengadakan satu acara, saya bisnis dengan mahasiswa bekerja di travel. Jadi kalau kita mau berangkat kemana-mana, tinggal SMS-an aja. Kita mau perlu tiket sekian, nanti tiketnya dikirim kode booking, kita bayar. Kita kasih info ke teman, teman juga ikut. Kan akhirnya menjadi banyak, ya. Jadi harus ada kerjasama. Kemudian care, hati-hati. Kemudian kreatif, challenge, harus bisa berhitung kalkulasinya bagaimana. Kemudian bisa berkomunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama rekan bisnis tadi. Kemudian kompetitif. Kemudian harus mampu berubah. Jadi kalau kita mau menjadi lebih baik, kita harus berani untuk berubah. Nah, kemudian konsistensi. Di Indonesia konsistensi ini masih merupakan barang mahal ya, karena kadang-kadang kita ini nggak konsisten. Hasil riset tentang konsistensi ini dalam berusaha hanya sekitar 20% saja yang bertahan lebih lama, ya, lebih dari 4 tahun dalam memulai usaha baru. Sudah itu pindah lagi dia, karena dilihatnya ini sudah prospeknya nggak bagus, jadi dia tidak konsisten dengan apa yang sudah kita upayakan. Nah, langkahnya ada teori 5A, action. Jadi segala sesuatu itu harus kita mulai dengan niat yang baik ya. Jadi bismillah lah, kemudian tekad yang kuat dan keyakinan yang tinggi. Punya keyakinan, punya tekad, aku harus selesai kuliah sekian, aku harus jadi pengusaha ya. Harus punya tekad, harus ada kemauan. Kemudian action yang kedua, mulailah dengan perencanaan yang baik. Jadi dari sekarang sudah punya rencana belum? Mau tamatnya umur berapa, mau menikah umur berapa, mau punya anak umur berapa misalnya. Sudah harus disusun itu. Sekarang, saya dulu punya planning umur 40 harus doktor. Kalau kita punya planning ya, punya usaha untuk mencapai itu pasti tercapai, insya Allah tercapai dia. Tapi kalau kita nggak punya planning, orang berprinsip seperti air mengalir. Saya kurang setuju Pak. Ya, benar. Kenapa? Air itu kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah kan. Artinya menurun. Seharusnya kita ini mendaki. Semakin hari kita harus semakin meningkat. Jangan semakin hari kita semakin menurun. Mengikuti air mengalir itu artinya orang kesini. Kalau masalahnya begini ikuti saja supaya nggak pusing. Maksudnya ya, kan tidak ada begitu. Pendirian Bu ya. Ya nggak mau ngambil resiko. Jadi nggak mau ngambil resiko. Kemudian action yang ketiga, bertindaklah dengan manajemen yang baik. Planning, organizing. Kalau sudah punya rencana untuk mencapai itu harus diorganisasikan secara baik. Directing harus diarahkan, harus ada coordinating, kerjasama, koordinasi. Kemudian action baru. Ya, kalau sudah action, yang terakhir adalah controlling. Harus diawasi. Kita harus mengontrol diri kita sendiri. Ya, supaya mau sukses gitu, bisa sukses. Kemudian jalankan usaha dengan pengawasan yang baik. Kalau nggak diawasi, apalagi kita menyuruh orang lain, kadang-kadang kita ditipu. Usaha itu gagal kadang-kadang oleh lingkungan kita terdekat sendiri. Kalau yang kita pekerjakan adalah saudara misalnya, meskipun saudara, meskipun suami, meskipun anak, tetap harus ada laporan keuangan. Tetap harus ada pembukuan. Ini kadang-kadang karena manajemen keluarga usahanya kadang-kadang hal yang ini pengawasan terutama itu diabaikan gitu. Jangan salah. Kalau di dalam itu pengawasannya kurang, usaha itu akan gagal meskipun itu oleh orang yang terdekat dengan kita sendiri, ya. Kemudian action yang berikutnya akhiri segala sesuatu itu dengan mengucap syukur. Selalu bersyukur ya dengan Tuhan atas apa yang kita peroleh. Karena kalau kita selalu bersyukur akan ditambahnya terus nikmat itu. Usaha kita itu dimajukannya terus. Tapi kalau sedikit-sedikit ngeluh, marah dengan Tuhan misalnya kan,
nggak boleh gitu ya. Nah ini kita lihat lagi video. Masih ada waktu ya. Masih ada Kita waktu. lihat masih sedikit lagi. Nah ini beberapa contoh wirausaha. Jadi saudara mau milih usaha apa? Kalau saudara tinggal di lingkungan perguruan tinggi yang banyak anak kosnya, buka usaha laundry kayak cowok ini, nah, ya kan? Nyuci baju kawan-kawan yo. Sekarang kan males nyuci ya, dah. Kuliah, kos-kosan, jual pulsa, buka konter gitu. Buka konter ini kalau di Palembang sewanya saja berapa itu tempatnya itu, ya kan, apalagi di PTC misalnya, di mall misalnya, tambah mahal lagi gitu ya. Ngantri nak cuci gue. Ada yang mau jadi tukang cuci? Kalau dulu tukang cuci namanya, sekarang laundry gitu kan, bisnisnya itu keren kan, pakai mesin, nggak pakai tangan dia. Nah dia modalnya jual motor dulu karena nggak punya modal gitu, dari satu mesin cuci gitu ya. Karena kuliah merantau, kiriman sering lambat datang gitu. Ya sering lambat datang kiriman. Ya jadi makan mie instan terus ya. Sakit mah ujung-ujungnya itu derita anak kos itu. Ya, pagi telok, siang telok, Ya. malam telok, akhirnya bisulan. Masih enak Pak kalau telur. Kalau mie itu kan nanti bikin sakit mah gitu ya. Tidak pakai nasi makan ya, karena yang paling praktis kan. Oh ini luntur Bu ya? Oh, luntur. Jadi terganti Pak bajunya. Jadi dia harus mengganti karena untuk menjaga citra kita harus menanggung resiko. Ya. Nah, sambil belajar dia. Jadi belum ada nasabah atau pelanggan, dia baca buku. Ini baca buku SKS, sistem kebut semalam. Bukan belajar dia SKS itu Pak, buat contekan ke PA. Persiapan untuk Iya, ujian. iya. Jangan salah ya, cewek-cewek itu kadang di sini masuk sini, baling telinga, ya. Atau yang di paha, ya, kan? Yang pakai rok mini. Makanya cowok-cowok tuh kalau ujian nak di samping cewek Bu. Iya. Ya. Nah, jadi dia jadi juara 1. Ini contoh film-film yang dibuka oleh Mandiri ya. Oke, sekarang kita lihat usaha kebab Turki. Gara-gara makan kebab di negeri jiran situ, jadi kepengen. Ini sudah agak dewasa, 26 tahun. Kalau kalian kan baru sweet 17 ya. Hah? 19 tahun lah kisarannya ya. Ini kuliah juga, tapi di Turki dia kuliah. Makanya dia ketemu dengan kebab Turki ya. Suka makan kebab? Suka, tapi harganya mahal. 13.500 ya. Nah, kan enak bisnis sekarang pakai musik, enak sambil buat kebab, enak. Zaman ibu dulu enggak ada headset di telinga ini.
Kalau sekarang sudah ada gitu, banyak hiburan. Ini resiko mahasiswa ya, kalau dia jualan nanti dia cuma cewek nah. Kalau punya cowok jualan, tidak. Ini anak po. Kalau dia gagal tidak malu dia kan. Ini ceritanya cowok-cowok itu merantau, disuruh bapaknya kuliah, ketemu cewek laju menikah dia. Makanya dia termotivasi untuk buka usaha, mau kasih makan istrinya tadi. Ya. Jadi pas disuruh merantau pulangnya bukan bawa ijazah, bawa cucu dia untuk orang tuanya gitu kan. Nah, ini program-program yang diselenggarakan oleh Mandiri ya. Jadi mereka mendapatkan bantuan dari Bank Mandiri. Nah, ada berapa outlet di seluruh Indonesia? Nah, itu beberapa alternatif usaha ya yang bisa kalian buka. Jadi kalian itu bisa melihat kira-kira apa sih yang sering dimakan oleh teman-temannya kalau mau membuka bisnis kuliner gitu. Teman-temannya hobi makan. Jadi kita itu dari pengamatan kita itu kita lihat apa yang mau kita buka, produknya apa yang mau dijual. Ya, sekarang nih nanti dibalik. Jadi bukan produknya dulu, tapi siapa dulu yang mau beli gitu. Nah, beberapa alternatif usaha, kita bisa membuka usaha yang betul-betul baru ya, atau sistemnya franchise. Kita membeli yang sudah ada, kita pakai nama merek-merek terkenal, atau melakukan kerjasama dengan pihak lain. Tadi sudah saya sebut, kemudian kerjasama usaha dan lain-lain. Nah, ini beberapa kelebihan dan kelemahan alternatif pengembangan usaha baru usaha ya. Jadi kalau usahanya baru, itu kelebihannya gagasannya itu murni. Jadi kita bisa langsung mempatenkan kalau itu adalah produk yang kita temukan. Kemudian kita bebas beroperasi dan lebih fleksibel. Nah, cuman kelemahannya kalau kita membuka usaha yang betul-betul baru, itu kadang-kadang tidak efisien. Kenapa? Cost yang kita keluarkan itu relatif cukup besar, terutama untuk investasi. Kemudian penuh dengan ketidakpastian. Kemudian sulit untuk mendapatkan pengakuan ya. Kemudian fasilitas persaingan kurang diketahui. Kalau kita membeli, itu ada kemungkinan besar kita sukses. Kemudian lokasinya biasanya sudah cocok, karyawan dan pemasoknya siap, seperti orang membuka Alfamart, Indomart ya. Kemudian makanan-makanan lain ya, produk-produk kuliner yang kita menggunakan sistem membeli, kemudian langsung siap beroperasi. Tapi kelemahannya biasanya lemah, peralatan tidak efisien dan harganya mahal dan sulit kita mengembangkan karena ini kan punya orang lain gitu. Ya. Jadi sulit kita melakukan inovasi. Kemudian kalau kita kerjasama, kelebihannya adalah pengalaman, kemudian nama dan merek. Kadang-kadang saya bingung juga, banyak orang yang makan merek memang gitu ya. Kadang-kadang orang tuh mau membeli mahal hanya karena merek gitu. Padahal kualitasnya belum tentu gitu ya. Nah, kemudian tidak mandiri. Kalau kita kerjasama dengan orang lain ini tidak ada keinginan kita itu untuk mandiri. Bagaimana kita menciptakan usaha atau produk yang kita ciptakan sendiri, kemudian tingkat ketergantungannya sangat tinggi. Jadi sangat tinggi sekali. Nah, poin penting kalau kita mau menjadi wirausaha yang sukses, itu yang pertama adalah berani mulai dari nol. Ya, jadi kita buka usaha yang betul-betul baru, yang kita punya idenya, kita punya inovasinya. Kemudian fokus terhadap usaha dan pasar sasaran. Tadi saya katakan target marketnya itu siapa? Target pasarnya itu siapa? Kemudian berorientasi pada pasar. Ya, kemudian kekhasan produk. Jadi kalau bisa bagaimana sih produk kita tuh punya satu ciri khusus, khas, rasanya. Coba kamu membuat pempek sekali-sekali rasa coklat. Kan belum pernah ada tuh. Iya, karena anak muda nih senangnya makan coklat, Pak. Kalau ceweknya ulang tahun kasih coklat, gitu kan? Semuanya pakai coklat, ya kan?
Siapa tahu ada orang yang suka pempek rasa coklat, asin-asin manis gitu kan. Iya kan? Di luarnya kan asin, begitu masuk ke dalam kan coklat dia kan manis gitu. Nah, belum ada orang yang mau ciptakan inovasi itu. Saya sudah kasih ide loh. Itu ide. Karena belum saya temukan. Kemudian mempunyai jaringan tadi, network ya, itu penting. Nah, kompetensi yang kita butuhkan adalah kompetensi teknik. Jadi kita harus paham bagaimana cara pengelolaan. Kalau mau buat pempek itu tahu bagaimana proses pembuatannya. Apa-apa yang harus kita campurkan. Nah, karena kalau tidak, itu akan mempengaruhi tadi rasa. Ya, jadi itu contoh yang paling kecil. Buat bolu misalnya, kalau membuat bolu cake itu berapa takarannya itu kan teknik ya, metodenya, caranya bagaimana. Kalau tidak pas, kuenya jadi keras atau malah nggak bisa dikonsumsi sama sekali. Kemudian punya kompetensi pemasaran, harus paham pemasaran itu ada marketing mix 4P, product, price, place, and promotion. Produknya bagus, harganya oke, tempatnya juga sudah oke, atau distribusinya bagus, tapi nggak pernah dipromosiin gitu. Malu ngomong. Kalau jualan tuh nyumput-nyumput sama temennya itu. Gimana mau laku jualannya kalau nyumput-nyumput? Jadi nggak boleh gengsi. Apapun yang kita lakukan itu, kalau dia itu jalannya bagus ya, itu kenapa harus kita promosikan. Jadi kemudian ada kompetensi finansial ya, kemampuan dalam sisi keuangan, kemudian kompetensi relasional. Nah, kemudian pemasaran. Tadi saya lihat saya katakan bahwa meneliti kebutuhan dan keinginan. Apa sih yang dibutuhkan mahasiswa nih? Pulsa yang pasti. Itu kan flash disk gitu kan. Kemudian CD barangkali. HP, kalau sekarang banyak yang pakai jilbab, aksesoris jilbab misalnya, atau pakai pernak-pernik jepit rambut segala macam gitu kan. Kenapa harus pergi ke tempat lain? Kita tawarkan dengan teman-teman kita, gitu ya. Kemudian menentukan tingkat harga, mempromosikan, mendistribusikan. Ini yang saya katakan tadi dengan 4P. Kemudian bagaimana orang itu bisa puas dengan apa yang kita jual. Jangan kalau kita sudah, makanya saya katakan tadi harus mempertahankan citranya itu. Kalau makanan rasanya itu harus dipertahankan. Jangan berubah. Kalau berubah itu orang akan kecewa. Ya. Jadi bagaimana memberikan kepuasan? Kemudian ini tadi bauran pemasaran. Nah, ini place-nya, kemudian produk, promotion, and price. Kemudian ada service. Jadi pelayanan purna jual. Seperti kita belanja, itu pelayanan purna jual, nggak ada kantong. Jadi kalau beli makanan panas-panas langsung dikasih aja. Mana plastiknya? Nggak ada gitu. Jadi pelayanannya bagaimana? Kita kasih kantong, kita kasih kotak. Bagaimana kemasan? Ya, kemasan yang baik. Kemudian kalau kita membeli alat-alat misalnya, apa yang kita ciptakan? Saudara menciptakan mainan misalnya robot. Bagaimana kita masangnya? Bagaimana kita memberikan contoh supaya ini langsung bisa dioperasikan? Ini kadang-kadang tidak, janjinya nanti dipasang sampai lengkap, begitu sampai di rumah kita mau pakai itu belum siap. Akhirnya kita tidak mau lagi membeli. Kan begitu. Kemudian proses pemasaran, kita harus membuat orang memberi perhatian ke produk itu ya, ada atensi, kemudian orang tuh tertarik gitu, interest. Gimana sih orang membuat orang itu supaya tertarik dengan produk yang kita jual? Kemudian desire, menumbuhkan hasrat untuk membeli produk. Ini kalau shopping banyak gitu, tidak beli gitu. Nah, gimana? Si sales marketing ini atau pramuniaga ini menawarkan sehingga orang itu bisa atau mempunyai keinginan untuk membeli produk. Kemudian melakukan transaksi atas produk itu sendiri, action ya, kemudian satisfaction. Jadi ada kepuasan. Kepuasan sebelum, pada saat, dan setelah jual. Nah, kira-kira bagaimana kita menciptakan yang nomor 5 ini? Nah, sukses pemasaran yang pertama adalah mampu menetapkan value added. Jadi ada nilai tambah di situ. Kalau kita tidak mampu memberikan nilai tambah ini secara tepat, maka tidak akan sukses pemasaran kita itu. Kemudian mampu mengkomunikasikan secara tepat. Ya. Kalau nggak mampu mengkomunikasikan secara tepat, kadang-kadang miskomunikasi, akibatnya justru nanti orang tidak jadi membeli produk yang kita jual. Kemudian selalu membuat kepeloporan kreatif dan inovatif. Jadilah kita itu sebagai ikonnya. Jadi jangan sebagai follower.
cuman ngikut doang gitu kan. Kalau lagi trennya ini kita ikut gitu kan. Kalau kita menjadi ikonnya, itu kita akan punya nilai tambah yang lebih gitu. Jadi kita mendapatkan sebagai pelopornya. Jadi akan memperoleh lisensi kalau kita pertama kali yang menciptakan. Kemudian menggunakan jaringan secara efisien. Sukses pemasaran yang kedua adalah selalu melihat keadaan sebagai peluang. Bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita itu sebagai peluang, opportunity, kesempatan, chance, odds. Nah, ini kalau belajar statistik ya, ada peluang, ada kesempatan. Kemudian bertindak secara efektif dan efisien, ya. Kemudian disiplin dan percaya diri. Karena penting ini, kalau enggak disiplin itu susah. Jadi bagaimana kita itu selalu disiplin dan pede gitu. Kalau kita tidak pede, selalu ragu dengan apa yang lakukan, biasanya sulit untuk mencapai satu kesuksesan. Nah, 3 unsur dalam sukses pemasaran. Yang pertama, customer kita, pelanggan. Kalau di perguruan tinggi itu adalah pelanggannya adalah mahasiswa. Bagaimana kita melayani mahasiswa itu dengan baik. Kemudian corporate atau perusahaan, kemudian kompetitor, pesaing. Ya, karena kita nggak mungkin tidak ada pesaing. Apalagi kalau sudah go internasional. Nah, trik pemasaran kita harus mampu membuat sesuatu yang berbeda. Ini bibit loh ini, orang menanam bibit kembang kan, bibit bunga, ini bibit manusia ini masuk dalam. Karena membuat sesuatu yang berbeda. Orang semangkanya lonjong, sekarang peta gitu. Coba saudara lihat wirausaha muda, bakso Ajis yang di SMA 11. Kan dia berani membuat sesuatu yang berbeda. Dia menang itu. Membuat bakso yang cabenya di dalam. Kira orang gak ada apa-apa, begitu dimakan, wah gitu kan. Nah, tapi sayang sempit. Seharusnya dia sudah harus mengembangkan, buka outlet di beberapa ini. Nah, mungkin karena masih faktor modal ya. Itu mahasiswa juga wirausaha muda yang sukses. Coba saudara lihat berapa banyak karyawan yang sudah bisa dia tarik untuk menjadi pekaryawan di tempat dia itu. Nah, trik yang pertama, kita harus bisa membuat yang beda dan lakukan dengan cara yang berbeda. Tidak selalu meniru, mencontek. Nah, itulah meniru, mencontek ya. Jadi imitasi, imitation. Jadi bagaimana kita membuat sesuatu yang berbeda. Macam-macam nih, warna-warni, ada yang rambutnya hitam cuman sedikit ini, yang lainnya nggak punya rambut. Karena berpikirnya keras gitu kan, ya. Sampai tebotak-botak. Tapi bagus loh Pak ini bibitnya, ya. Jadi ini bibitnya bagus gitu. Kayaknya ada yang mirip mahasiswa sini Bu situ. Nah, ada ya. Ada. Ya. Ada yang menangis gitu kan dengan berbagai ekspresi. Artinya banyak diferensiasi produk. Coba saudara lihat berapa perbedaan ini gitu. Dari yang saya tampilkan ini saja sudah banyak produk yang bisa dihasilkan. Ya, jadi ada combine dia. Jadi ditemukan saja yang satu dengan yang ini bisa nantinya jadi beda, ya. Nah ini trik pemasaran yang pertama. Nah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pendirian usaha. Yang pertama tadi bidang usahanya apa dulu. Kita harus tentukan dulu mau buka usaha apa. Makanya dalam ekonomi itu ada yang namanya harus kita lakukan. Kemudian bentuk usaha, tempat usaha, organisasi usaha, jaminan usaha, dan lingkungan usaha, baik secara mikro maupun secara makro. Berikutnya adalah mengelola usaha yang baik. Yang pertama tadi memisahkan antara kekayaan usaha dengan pribadi ya, itu harus itu. Kemudian yang kedua perhitungan yang tepat. Jadi harus pintar juga sedikit-sedikit hitung-hitungannya itu. Jadi kalau salah menghitung, kadang-kadang kalau kita punya usaha, kadang-kadang karena tidak tahu kali-kalian lupa 7 kali 8 5 6 misalnya, pas mengembalikan uang sisa belanjaan orang itu salah gitu kan. Pas uangnya lah pergi jauh baru teringat 7 kali 8 5 6. Padahal tadi 7 kali 8 63, benar enggak? Salah. Nah, ya pas nyosok tadi kan 63. Pas sudah orang itu pergi baru teringat Pak 7 kali 8 5 6. Artinya kita itu harus fokus ya. Jadi harus perhitungannya yang tepat. Kemudian punya pencatatan yang baik. Kadang-kadang bisnis yang kita lakukan tidak kita catat.
Ya, pembukuan sederhana itu sangat penting. Kenapa? Kadang-kadang ada transaksi yang terlewatkan. Kalau kita nggak punya catatan, itu nanti jadi ini yang acara di Kick Andy itu ya. Jadi banyak sekali saya lihat pengusaha-pengusaha yang sukses di usia muda. Jadi fasilitasnya sudah tersedia. Artinya apa? Sekarang ini nggak ada halangan lagi sebenarnya bagi saudara itu untuk mulai bisnis gitu. Jadi carilah ide-ide dengan memanfaatkan tadi bisnis online tadi. Kan punya HP semua ini kan? HP-nya bagus-bagus, yang ada iPhone 6 ya, yang itu ya. Nah, macam-macam, Samsung segala macam merek gitu kan. Bisa semua saudara lakukan di situ. Jadi yang penting nomor HP-nya jangan ganti. Saya punya nomor 081278140004 itu nggak pernah ganti. Perdana saya beli 925. Kemudian pinjam dari lembaga keuangan. Nah, untuk pinjam dari lembaga keuangan ini tentunya kita harus punya jaminan, ya. Ada satu informasi yang saya lihat mahasiswa Palkomtek itu mungkin belum tersentuh atau belum tahu. Itu setiap tahun itu ada program gerakan kewirausahaan nasional dari Kementerian Koperasi. Mahasiswa mendapatkan hibah sama kayak dari Kopertis, program mahasiswa wirausaha, ya. Tapi kalau dari Kopertis itu dananya terbatas. Paling 5 juta, 6 juta sampai dengan 10 juta. Tapi kalau dari Kementerian Koperasi itu bisa sampai 25 juta. Hibah itu bantuan cuma-cuma. Kalau hibah itu nggak dikembalikan. Hibah itu adalah salah satu bentuk subsidi dari pemerintah untuk membantu industri yang baru tumbuh, UKM, usaha kecil menengah. Ya, jadi membuat proposal, bisa membuat proposal usaha. Jadi kita ajukan di situ. Itu enggak minjem kalau yang itu hibah. Jadi murni dikasih oleh pemerintah sebagai modal awal untuk memulai usaha baru yang benar-benar baru atau memang yang sudah punya usaha tetapi ingin mengembangkan usahanya itu. Ya. Nah, kemudian mencari bantuan tadi saya bilang, nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, Pak, mungkin ada yang mau tanya jawab, masih ada 10 menit ya, waktunya tinggal 10 menit. Oke. Ya, cukup luar biasa. Silakan kasih aplaus dulu buat Ibu Tin. Silakan sambil menunggu untuk bertanya, Bu, dinikmati minum dan snacknya. Jadi cukup luar biasa. Jadi Bu Tin ini ya, dia ini cukup luar biasa. Jadi bagaimana kuliahnya jalan, studinya jalan, terus keluarganya juga jalan. Karena disampaikan beliau tadi dia menikah ketika masih kuliah, Bu ya. Jadi cukup luar biasa bagaimana manajemen waktunya itu luar biasa. Kuliah jalan, studinya jalan, kemudian keluarganya juga jalan. Nah, ini yang harus kita pelajari dari beliau ini, ya. Yang kita sekarang ini kuliah tidak jalan, bisnis tidak jalan, apalagi nak nyari bini juga tidak jalan kan? Nah, jadi bagaimana kita harus belajar. Dan terus yang bisa kita ambil dari ibu ini adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling dia itu bisa dijadikan sebagai peluang untuk kita membuat sebuah usaha. Nah, kita ini kan peluangnya banyak, ya. Terus yang jadi persoalan adalah kadang kita itu punya ide tapi tidak ada modal. Kadang kita punya modal tapi tidak punya ide. Nah, ini yang harus kita pertanyakan. Dan tadi disampaikan oleh Ibu Tin tadi bahwa sebenarnya dana untuk usaha itu ada. Misalnya baik di koperasi, kemudian baik di misalnya di perguruan tinggi ini ada untuk bagaimana dana untuk orang belajar untuk wirausaha. Oke, mungkin ada yang perlu dipertanyakan dengan Ibu Tin untuk belajar lebih banyak tentang bagaimana sih biar kita ini tadi kalau dicontohkan tadi umurnya baru 18 tahun tapi sudah sukses. Yang itu omsetnya 70 sampai 100 juta per bulan. Jadi cukup luar biasa. Oke, ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Oke, silakan Mas. Sebutkan namanya ya. Mungkin langsung ditanggapi Bu ya. Iya. Pertanyaan dari ini. Baiklah, saya Ferry dari Umum. Bagaimana sistem bagi hasil ketika kita bermitra dengan perusahaan atau bank
untuk meminjam modal membuka usaha? Terima kasih. Oke, kalau kita meminjam modal untuk usaha dari perbankan itu biasanya sistemnya konvensional ya. Jadi kalau konvensional sistemnya pakai bunga. Ya, itu. Karena kalau dunia usaha itu pihak ketiga tanpa perbankan atau ke lembaga keuangan lainnya mereka memegang prinsip 5C itu. Jadi harus ada capital, capacity, collateral ya, kemudian karakter, kemudian condition of economy. Tidak semudah kalau kita mau mendapatkan dana itu di perbankan. Artinya kita harus punya jasi. Itu setiap tahun pemerintah mengucurkan dana hibah. Ya, dana hibah itu diberikan dengan cuma-cuma kepada mahasiswa pemula yang mau memulai usaha yang benar-benar baru atau memang yang sudah punya usaha. Jadi saudara silakan saja buka webnya kementerian itu, Kementerian Koperasi dan UKM itu ada. Tetapi persyaratannya kemarin sudah 3 tahun belakangan ini saudara harus mengikuti dulu yang acara kemarin waktu ada gerakan kewirausahaan nasional bagi 1.000 masyarakat itu kemarin di Aula IAIN Raden Patah. Jadi 3 tahun berturut-turut. Artinya apa? Kita itu perlu informasi ya, informasi. Jadi kita mencari informasi bagaimana itu. Kemudian dari Kopertis juga ada program mahasiswa wirausaha. Sama. Tapi yang di Kopertis itu dia per grup kalau dia mau mendapatkan banyak misalnya sampai dengan 40 juta dia harus kelompok usahanya itu kelompok usaha bersama antara mahasiswa. Nah, itu kira-kira akses-akses permodalan yang bisa kita peroleh baik dari pemerintah, BUMN maupun dari lembaga keuangan lainnya. Oke? Ya, silakan. Bagaimana? Ya, silakan Mas. Tadi kan di Bank Syariah kan bagi hasilnya 60-40% ya. Nah, itu apakah ada kontraknya kalau punya produk kita naik atau gimana itu? Maksudnya kalau produk kita sudah ada merek ya. Nah, apakah masih ada kerjasama atau ada kontraknya dengan itu? Oh, Bank itu Syariah? kalau dengan Bank Syariah itu sistemnya bagi hasil 60%, 40%. Jadi berapa keuntungan yang kita peroleh itu kan dari kita kan pinjam modal nih, pinjam modal dengan Bank Syariah kan dalam bentuk uang. Nah, nanti kalau keuntungannya itu 60%, 40%. Jadi pihak bank itu mendapatkan 40%, 60% kita yang menjalankan usaha itu. Jadi meskipun usaha kita meningkat, dia tetap flat gitu, nggak ada. Kalau dia sistem bunganya itu berubah, floating ya artinya mengambang, dia berubah. Jadi pada saat terjadi kenaikan misalnya harga dolar, dia terpengaruh. Biasanya tingkat bunganya juga naik gitu kan. Tapi kalau dengan sistem syariah dia flat 60%, 40%. Mau usaha kita rugi, mau usaha kita untung Masih banyak, tetap untung 40, sedikit, ya biasanya 60 seperti gitu ya. itu. Nah, tinggal lagi ke bank syariah yang mana sekarang banyak pilihan gitu ya. Ya, kemudian untuk wirausaha mandiri ini dari Bank Mandiri juga ada, Pak. Jadi Bisa setiap tahun itu untuk ada. mengajukan proposal, Ya, Bu, ya? jadi saudara itu kalau mau mengajukan proposal itu jangan di akhir-akhir tahun. Biasanya di bulan-bulan Mei itu sudah mulai dibuka gitu. Jadi kita diminta memasukkan proposal, nanti diseleksi proposal itu yang mana yang mendapatkan pembiayaan atau tidak. Jadi ada seleksi dulu. Membuat proposal usaha itu harus memperhatikan beberapa aspek itu. Ya, tapi Ya. setiap tahun itu ada, Bu. Oh, Ya? ada, setiap tahun pasti ada. Jadi bagi pengusaha pemula itu jangan takut kalau kita tidak punya modal. Yang penting kita punya ide kita itu bagus, kita buatlah proposal, tuangkan dalam proposal itu, ajukan. Ya. Kan ini banyak nih pendamping. Atau kalau saudara yang dari Musi Banyu Asin misalnya ada ConocoPhillips ya, ada perusahaan-perusahaan minyak itu juga ada. Jadi setiap BUMN itu perusahaan-perusahaan besar itu mereka menyisihkan 5% keuntungan perusahaan itu untuk membantu masyarakat ya, mahasiswa ataupun pelajar baik dalam beasiswa pendidikan maupun dalam bantuan usaha. Oke. Ya, terima kasih. Bagaimana, Mas? Ya, oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan Pak Heru ya. Ya, ini mahasiswa yang cukup lama juga, Bu. Ya. Biasanya aktif di Senat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Adrianto. Saya mahasiswa dari sini, Bu. Kan yang tahu kamu, Pak. Mungkin pertanyaannya agak simpel, Bu. Pertama, bagaimana cara menghilangkan rasa pesimis dalam dunia wirausaha? Dan yang kedua,
bagaimana cara mengatur waktu antara bekerja, kuliah, dan usaha. Karena sebelumnya saya sempat mau mencoba untuk usaha sendiri, tapi jatuh gitu Bu. Soalnya ya seperti itu Bu. Ya. Pertanyaan simpelnya, bagaimana cara menghilangkan rasa pesimis itu aja Bu. Ya. Makasih Bu. Jadi sebenarnya itu tadi, untuk menghilangkan rasa pesimis itu kita harus percaya diri ya. Supaya kita percaya diri, kita harus banyak belajar gitu. Jadi dengan belajar dari dunia-dunia yang nyata, artinya fakta di sekeliling kita, kemudian kita melihat bagaimana pengusaha-pengusaha yang sukses, kemudian kita mempersiapkan diri kita sendiri. Kita tuh harus selalu optimis. Saya punya prinsip ya, kalau orang bisa, kenapa saya tidak bisa? Ya, salah satu motivasi kenapa saya harus cepat selesai kuliah. Ya, saya kerja dari pagi sampai sore, pulang sebentar jam 12 jemput anak saya, kemudian makan siang, kemudian pergi lagi. Selalu seperti itu. Jadi membagi waktu kita, kapan untuk kita beribadah, kapan untuk kita bekerja, kapan untuk kita santai, kapan kita untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Saya kurang tahu kalau di Palkomtek ya, kalau di tempat kami fleksibel. Jadi kalau mahasiswa itu kan banyak yang kerja di Indomaret ya, kerja di Alfamart yang jam kerjanya sip-sipan. Di KFC juga misalnya. Jadi kalau kebetulan dia kena piketnya siang, kerjanya siang, dia nggak bisa ikut mata kuliah itu, dia bisa ikut di mata kuliah yang kelas pagi. Ya, jadi bisa. Apalagi dengan bisnis online sekarang. Jadi saudara tidak perlu mengalokasikan waktu, harus duduk betul di situ misalnya kan. Ya. Tetapi bisa kita membagi waktu kita itu, apalagi kalau bisnisnya itu lewat online misalnya. Jadi saudara bisa sambil duduk, sambil nyantai, sambil nyetir pun bisa barangkali kalau dia lagi lampu merah ya kan. Nah itu bisa kita lakukan. Yang penting membagi waktunya itu harus tepat dan biasakan disiplin. Apalagi di kota metropolis seperti Palembang ini, macet itu jadi alasan utama kadang-kadang ya. Nah jadi bagilah waktunya itu, alokasikan waktunya itu. Saya rasa kalau ngambil 24 SKS cuman berapa banyak waktu yang dialokasikan kan. Sisanya itu yang masih banyak nganggur itu, ya itulah yang kita gunakan untuk usaha. Nah karena kalian masih mahasiswa, tadi terbentur dengan waktu tadi, makanya bisa kerjasama. Jadi bisa kerjasama dengan teman-temannya. Nah saya anjurkan ya mahasiswa Palkomtek itu membentuk yang namanya koperasi gitu. Jadi dengan koperasi ini nanti bisa ada wadah sebagai ajang latihan untuk wirausaha. Kemudian dari koperasi itu nantilah bisa akses dari bantuan itu bisa masuk. Kalau kalian nggak punya koperasi, pemerintah mau nyalurkannya kemana gitu. Jadi harus ada wadah. Nah ini juga sebagai satu pendidikan. Jadi jangan takut bahwa koperasi itu tetap sebagai soko guru perekonomian di Indonesia ini. Di Sumatera Selatan ini banyak koperasi yang maju. Ya, kalau koperasi-koperasi yang tidak maju itu adalah koperasi yang memang dibuat bukan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Saya rasa itu yang bisa saya berikan jawabannya. Masih ada satu lagi mungkin Pak. Masih ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Silakan. Terima kasih atas waktunya Bu. Saya ini ingin bertanya Bu ya, seandainya saya mempunyai suatu usaha, misalnya usaha telur puyuh atau ayam kampung Bu ya, untuk kedepannya saya ingin mengembangkannya Bu. Nah, apakah saya harus mendirikan koperasi, UKM atau semacam organisasi? Yang menjadi pertanyaan bagi saya itu, langkah apa saja yang harus diambil ketika kita mau menjadi supplier atau pemasok, misalnya di hotel, supermarket kayak Hypermart, PS, PTC dan lain-lain. Selama ini yang saya lakukan itu dalam batas yang kecil saja Bu, ke pasar-pasar atau kampung-kampung Bu ya. Sekarang saya ingin mengembangkannya melalui usaha yang besar. Itu melalui supermarket ya Bu ya, hotel atau jaringan yang lainnya Bu. Langkah apa yang harus diambil dari awal sampai ke depannya nanti? Terima kasih.
Oke, itu kan usaha sudah merupakan satu UKM ya, usaha kecil menengah. Jadi saya rasa untuk memasuk ke menjadi supplier atau pemasok itu ke rumah makan ataupun kepada restoran dan sebagainya itu tidak perlu kita harus ada wadah benar, kita harus jadi koperasi dan sebagainya, tidak. Tapi di Dinas Koperasi dan UKM itu ada yang namanya UKM Center, ya. Jadi di koperasi itu ada bagian, ada yang khusus menangani masalah koperasi dan ada yang khusus menangani masalah UKM. Nah, supaya Ibu bisa masuk akses ke sana, maka Ibu datang saja ke sana. Jadi nanti itu dijual produk-produk yang kita hasilkan itu dijual secara online karena sudah kerjasama dengan Telkom. Nah, nanti itu dari mereka mencari pemasaran, nanti Ibu dikasih nomor HP, bagaimana bisa kita melakukan bisnis itu. Jadi nggak perlu harus ada koperasi. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin mengembangkan ini lebih banyak, ada kerjasama dengan ini kan koperasi produsen berarti ya, dia menghasilkan itu bisa kita bentuk koperasi. Jadi dari situ nanti bisa dibantu misalnya masalah pembibitan, masalah pemasaran dan sebagainya. Karena berbagai macam bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu tidak hanya dalam bentuk bantuan modal, tapi bagaimana memasarkan produk itu. Tapi saya rasa Ibu kurang saja mempromosikan itu. Jadi perlu masuk lagi kepada hotel-hotel yang besar. Itu kita langsung menemui yang bagian logistik. Ya, kalau untuk kan supply untuk bahan-bahan makanan itu Bu. Jadi saya rasa itu saja. Tapi kalau kita untuk mendapatkan akses itu mulailah dilengkapi dengan yang namanya NPWP. Kemudian Situsiup. Ya, jadi kita harus ada itu dan bisa membentuk yang namanya kelompok usaha bersama. Jadi tidak mesti koperasi, jadi kita bisa membentuk kube. Atau kalau di perguruan tinggi itu kita membuat yang namanya inkubator bisnis. Jadi melalui inkubator bisnis itu nanti kita bisa mendapatkan banyak keuntungan, ya. Jadi Ibu bisa mengembangkan usaha Ibu, bisa bekerja sama dengan kelompok usaha yang lain dan kita bisa masuk mendapatkan akses-akses bantuan tadi dari pemerintah maupun dari BUMN dan sebagainya. Saya rasa itu. Oke, saya pikir cukup ya. Cukup menarik, silakan sekali lagi kasih aplaus dulu buat Ibu Tin. Nah, jadi ini sebenarnya peluang. Jadi Ibu Tin ini kan dia bergelut di bidang koperasi. Siapa tahu Anda punya keinginan untuk membuka koperasi, bisa hubungi beliau ini dan dia Ibu ini bisa memfasilitasi kita untuk bagaimana membangun koperasi mulai dari nol, kemudian bagaimana nanti dibina oleh Ibu Tin. Ya, terus karena waktunya mungkin sudah habis, mungkin ada pesan Bu buat mahasiswa ini. Bagaimana bisa menjalankan kuliahnya jalan, terus bagaimana pendidikannya jalan, terus bagaimana kerjanya jalan, terus menikahnya juga jalan ini Bu. Ya, jadi kadang-kadang ya yang namanya jodoh itu kan ada di tangan Tuhan ya. Jadi tidak tahu, waktu itu saya semester 5 dan saya kenal dengan suami saya itu baru 4 bulan gitu kan. Ya, jadi karena suami saya sudah bekerja, sudah ada pangkatnya, dia mengajak saya menikah, saya juga terkaget juga dan tidak disetujui oleh orang tua waktu itu. Ya, tapi karena sudah janji dengan orang tua saya, pokoknya harus selesai kuliah dulu. Biasanya kadang-kadang mahasiswa ini kalau dia sudah ketemu menikah, dia berhenti Pak kuliah. Oh, iya. Nah, jangan sampai seperti itu karena yang namanya takdir tidak bisa kita ingkari ya. Nah, tapi yang pasti tadi kalau kita ingin mau merubah, kita ingin berubah, ingin sukses, kita sendiri. Jadi mulailah dari diri kita sendiri. Tidak dari orang tua, tidak dari suami, tidak dari anak, tidak dari lingkungan, tapi niat kita dulu. Ya, kemudian yang pasti harus disiplin. Waktu itu harus kita alokasikan secara tepat. Jadi kita harus bisa bersosialisasi, oke, kita punya teman, oke, ya. Nah, apalagi dengan HP ini Pak, sekarang kita bisa menjalin silaturahmi dengan sangat luas sekali, kita punya teman dan sebagainya. Jadi kemudian yang pasti belajarlah untuk jujur ya. Jujur itu dimulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari ujian juga seperti itu adalah satu kejujuran ya. Nah, jadi itu kita mulai dengan kejujuran dan niat yang baik. Insya Allah kalau kita punya niat yang baik itu akan tercapai dan tetap harus punya cita-cita. Karena kalau kita nggak punya cita-cita, kita nggak punya semangat. Ya, benar. Ya, jadi kita nggak ada yang mau kita capek, tujuannya kita tidak akan kita capai. Jadi itu saja pesan saya. Kalau ada yang mau ditanya nanti masih ada yang ingin ditanyakan, apakah mau tentang koperasi, menyusun proposal dan sebagainya, atau tentang apa saja yang bisa saya bantu,
bisa tadi menghubungi ya di beberapa email, atau boleh lewat email, bisa lewat HP, SMS, atau bisa lewat Facebook atau BBM dan sebagainya. Saya harap tetap menjalin silaturahmi antara kita semua, terutama nanti yang punya usaha, kita bisa membuat link ya, jadi membuat semacam kerjasama seperti itu. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan penyampaian saya ini kurang memuaskan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, jadi yang bisa kita ambil hari ini adalah bagaimana kalau ingin sukses di usia muda, itu artinya kuncinya harus disiplin. Bagaimana kita mengatur waktu, kapan waktunya kuliah, kapan waktunya usaha, kapan waktunya kerja. Dan yang selanjutnya, bahwa dalam wirausaha itu adalah kita mau dan tidak malu. Jadi kalau kita mau tapi malu itu kan susah juga, atau sebaliknya kita malu tapi tidak mau. Terus sekarang kita sudah diberikan inspirasi oleh Ibu Tin, sudah punya ide nih. Tinggal tugas kita adalah action. Ya, tinggal tugas kita adalah melakukan sesuatu. Oke, ada yang mau door prize? Ya. Nah, door prize-nya ini dalam bentuk kupon. Ya, yang beruntung itu dapat kupon. Silakan kuponnya lihat di bawah kursinya masing-masing. Yang dapat kupon berarti ada hadiahnya. Oh ya, mohon maaf, kata panitia lupa dia ngasih kenyo. Ya, mohon maaf lah. Dia lupa, katanya bisik-bisik tadi lupa dia ngasih kuponnya ya. Oke, saya pikir demikian. Sebelum ditutup ada cindera mata dari Palkomtek buat Dr. Hajatin Tin Yustini ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bu atas waktunya, atas ilmunya dan pengalamannya. Oke, silakan. Oke, jadi hadiahnya dak kate ya. Jadi Pak Hari, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesi foto bersama. Yang nak foto dengan Ibu Dr. Hajatin Yustini, silakan ke depan untuk foto bersama untuk dokumentasi. Ayo silakan yang